Nah, bagaimana cara mengcloning repositori yang sudah kita buat sebelumnya di GitHub? Pertama, pasti akses dulu nih, repositori mana yang ingin Anda cloning. Nah, langkah kedua, ya, tentukan tempat penyimpanan atau foldernya mau taruh di mana. Nah, dalam hal ini saya taruh di workspace. Nah, berarti nanti di git-nya ini, git bash-nya ini, ya, saya kan gunakan git bash ya, bisa di pencarian Windows, terus kemudian akses namanya git bash ya, tidak yang lain. Ya, kita menggunakan git bash gitu. Nah, setelah masuk ke git bash, ya kan. Nah, di sini Anda harus ke directory mana yang akan Anda gunakan untuk untuk project Git Anda gitu ya. Nah, silakan ini copy, terus kemudian CD, kemudian pakai tanda petik dua, habis itu di paste aja seperti ini. Nah, di enter, maka dia akan pindah gitu ya, akan pindah. Yang awalnya ini masih belum jelas masuk ke D workspace kayak gitu. Nah, terus gimana cara cloningnya? Cara cloningnya, ya klik di sini. Nah, karena saya sudah menggunakan SSH, maka saya langsung aja klik yang SSH. Kalau Anda belum menggunakan SSH, menggunakan HTTPS, ya silakan klik yang ini, gitu ya. Nah, karena saya menggunakan SSH, maka eh, untuk kepraktisan ya saya tinggal copy aja di sini, ya. Ini di copy, terus kemudian ya di sini saya ketik git clone, terus kemudian paste aja, enter. Nah, ini ada informasinya. Cloning into PHP dash belajar. Nah, Anda perhatikan di sini, yang awalnya belum ada jadi ada. Nah, di sini nih, PHP dash belajar. Lalu gimana Pak kalau misalnya mau nambah file dan sebagainya kayak gitu? Ya sudah, kita tinggal masuk aja PHP ya. Jadi CD ini change directory gitu ya. CD itu change directory. CD spasi PHP dash belajar seperti ini. Nah, maka sudah masuk di directory PHP dash belajar. Nah, di sini tulisannya main. Artinya ini eh, udah masuk di mode gitnya kayak gitu. Ya, jadi bedanya ketika ada di directory yang di mana directory itu tidak berisikan apa namanya direct apa folder itu tidak berisikan pekerjaan GitHub Anda secara langsung itu, maka di sini nggak ada keterangan apa-apa. Tapi ketika ada kurung seperti ini dan tulisannya warnanya beda, nah berarti ini menandakan Anda sudah masuk atau Anda sedang masuk di directory project Git berdasarkan directories yang sudah Anda buat. Nah, di sini kan tadi ya saya buatnya PHP Des belajar, maka masuknya di directory ini. Kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, apakah ini benar-benar online? Belum tentu. Loh, kok bisa gitu, Pak? Di sini konsepnya, ya. Misalnya, ketika Anda sedang di kereta, gitu ya, lagi perjalanan antar kota, sinyal internet kan pasti nggak bagus. Cenderung seperti itu, gitu ya. Nah, gimana caranya Anda bisa bekerja secara offline, tapi ketika nanti butuh di-upload segera, itu bisa langsung upload. Ketika ada sinyal, langsung upload. Nah, ini manfaatnya Git seperti itu. Gitu ya. Nah, sini contoh, misalnya kita ikuti aja yang di modul. Misalnya kayak gitu ya. Nah, misalnya untuk nambah file tertentu itu bisa menggunakan echo hello world. Nah, ini bebas-bebas aja ya, terserah mau
dicoba atau gimana ya. Dalam hal ini, saya metodenya agak berbeda, yaitu kita buat aja file baru di sini. Ya, sembarangan ya. Nah, misalnya PHP belajar. Nah, saya buat file baru di sini, misalnya namanya testing, gitu ya. Testing, testing, txt aja. Gitu ya, karena ini memang eh, apa sifatnya lebih ke mengenalkan, gitu ya. Testing terus kemudian diisi aja misalnya nama Anda, gitu ya, misalnya nama saya sendiri. Saya simpan dulu seperti itu ya, saya simpan dulu. Terus kemudian dari offline ini kan sudah tersimpan. Nah, maka ya seperti biasanya kalau sudah tambahkan file ya sudah, berarti kan otomatis langsung muncul dan isinya pun ada gitu ya. Nah, ini bayangkan ini Anda tambahin project apapun macam-macam di sini kayak gitu. Terus kemudian Anda simpan gitu ya. Anda bayangkan seperti itu gitu ya. Di file kitnya ini ya, ini kan kalau di refresh ya jelas belum ada apa-apa kayak gitu kan. Lalu caranya gimana biar bisa masuk ke sini nih? Nah, caranya kita lihat yang di sini ya. Ada namanya git add gitu. Git spasi add spasi nama file tertentu atau kalau ingin memasukkan semua dalam satu direktori, maka silakan langsung kasih aja titik kayak gitu ya. Nah, di sini asumsinya misalnya ada 10 file gitu ya. Ada 10 file di sini. Silakan menggunakan git bash-nya ya. Git spasi add spasi titik misalnya kayak gitu gitu ya. Nah, di sini kok nggak ada keterangan apa-apa, Pak. Nah, itu permasalahannya. Di sini memang teknikal banget. Anda otaknya udah harus benar-benar otak coding kayak gitu kan. Setiap langkah yang Anda lakukan itu harus diingat-ingat kayak gitu ya. Jadi add ini berarti kita sudah memasukkan semua file yang ada gitu ya. Asumsinya misalnya ada 10 file ya semuanya sudah ditampung dulu istilahnya gitu, ditaruh di keranjang dulu gitu kan. Nah, kemudian kita lihat ya, di sini ada namanya git commit. Nah, ini memang prosedur wajib gitu. Jadi setelah add harus dikasih pesan dulu. Maksudnya apa nih gitu kan? Nah, di sini misalnya saya kasih git commit belajar memasukkan saat eh, semua file kayak gitu ya. Meski hanya satu misalnya gitu. Nah, kayak gitu ya. Ini sebagai contoh aja kayak gitu. Saya enter nih. Nah, ada keterangannya. One file change, one insertion. Plus. Di sini berarti tambah satu file namanya texting.txt. Kayak gitu. Nah, sini sudah commit nih. Ya kan? Nah, kayak gitu. Terus kemudian saya mau nge-push itu kan. Mau nge-push ya. Mau nge-push berarti Anda mau taruh di GitHub-nya ini. Kayak gitu kan. Nah, Anda mau taruh di GitHub-nya ini gitu. Ya, berarti tinggal git push gitu kan. Di enter. Nah, di sini sudah ada keterangan writing object 100% ya, copying object dan sebagainya. Nah, di sini ada keterangan sudah berhasil masuk di GitHub kayak gitu. Nah, ketika ini di refresh, nah langsung muncul kan filenya dan di sini ada keterangan komitnya nih. Nih, belajar memasukkan semua file meski hanya satu. Nah, ini yang tadi yang sudah saya tulis. Nah, ini adalah dasar ya, sekali lagi sangat dasar ya penggunaan dari GitHub beserta komen-komen dasarnya.